Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Oke, kali ini kita akan membahas daily bias ya, daily bias. Karena ini sangat penting bagi teman-teman yang mungkin intraday ya. Kalau scalping mungkin nggak terlalu ini ya, tapi ya penting juga. Tapi kalau mau intraday itu harus tahulah daily biasnya. Jadi yang pertama kali kalau intraday itu menurut saya yang dianalisa ya paling tidak harus daily bias. Begitu guys. Nah, di sini saya contohkan di GC ya, di GC. Nah, ini secara keseluruhan kalau kita lihat GC ini ke biasa naik ya. Dia sedang uptrend ya. Dia sedang uptrend. Ini kan uptrend terlihat dari chartnya. Ini sedang uptrend. Oke. Nah, terus bagaimana cara menganalisa kemungkinan daily ini mau kemana? Naik dulu apa turun dulu? Nah, oke. Langsung saja kita akan menandai, kan harga berada di sini kan, berada di sini. Saat ini kan berada di sini. Nah, kita tandai dulu, cari dulu di manakah high tertinggi terdekat di sini ya. High tertingginya. Nah, di sini. Ini kita tandai sebagai swing high ya. Nah, nanti swing high nanti setelah kita tandai ini kita akan validasi apakah ini valid gitu. Ini swing high kita tandai dulu seperti ini. Kemudian swing low kita tandai juga. Nah, gitu. Nih yang paling rendah di sini. Oke. Kenapa kok saya tandai di sini? Oke. Swing low. Nah, karena di sini ketika dari sini ini turun sampai ke sini, ini masih rendah ini, masih rendah ini. Sementara naiknya dia ini belum sampai ngebreak high ini. Kalau ini nggak naik sampai ngebreak ini, berarti yang saya tandai ini low-nya, swing low-nya gitu. Nah, maka saya tandai yang ini. Dengan seperti ini, jika ini valid sebagai swing low dan ini valid sebagai swing high, sebenarnya gerakan ini hanya gerakan inside chart aja. Jadi ini kalau masih berada di sini ya, saya katakan untuk skala daily ini dia ini sedang sideways di ring harga ini. Dia hanya bermain-main di ring harga swing low dan swing high ini. Artinya kalau mau melanjutkan naik ya harus break ini, kalau mau reversal turun ya harus break swing low ini. Begitu. Nah, sekarang kita cek apakah swing high ini sudah valid dan swing low ini juga valid. Kita cek dulu swing low-nya, apakah swing low ini valid. Maka kalau swing low valid ini dia harus naik ngebreak swing high valid dulu. Ini dari sini. Ini naik sampai ke sini. Apakah gerakan naik ini ngebreak di sebelah kirinya ini high yang valid? Nah, kita cek di sebelah kirinya yang paling tinggi mana. Oh, di sini. Ini adalah high yang paling tinggi. Nah, gini. Apakah ini bos break of structure? Artinya ini high valid yang di break. Saya tandai. Nah, maka kita cek. Ketika harga turun ke sini sampai ke sini, mampu nggak dia mengambil inducement? Inducementnya di mana? Inducementnya di sini. Ini inducement. Oke, ini inducement. Ketika harga turun sampai mampu mengambil inducement, berarti ini valid. Berarti high ini adalah valid. Ini valid. Ketika dari sini naik sampai ngebreak high valid ini, otomatis low ini, swing low ini valid. Nah, oke, jadi sudah bisa disimpulkan bahwa swing low ini valid. Sekarang swing high. Swing high ini apakah dia valid? Dikatakan valid tentu dia harus mampu mengambil inducement. Inducementnya di mana? Inducementnya di sini. Ini inducement. Oke, ini pullback valid. Maka ini adalah inducement. Kenapa? Ini adalah pullback valid terakhir. Maka
Ini swing high juga valid. Itu ya. Oke, sekarang swing high dan swing low-nya sudah valid. Lalu yang kita cari apa? Imbalance. Kenapa kok imbalance? Karena harga itu, tujuan dari harga itu adalah mengisi imbalance. Naik turun yang dicari adalah imbalance. Gitu guys. Nah, kita cari yang terdekat aja. Dari sini, ya maksud saya terdekat itu ya di ring swing low dan swing high ini. Nah, kita lihat harga posisi saat ini di sini. Kita lihat di bawah, apakah masih ada imbalance. Nah, kita perbesar. Nah, begini. Di sini ini sudah tidak ada. Di sini juga sudah clear kosong. Nah, di sini ada. Ini ada imbalance. Jadi ini adalah imbalance. Oke. Ini imbalance. Nah, gini. Oke. Terus kita lihat lagi di bawah apakah masih ada. Apakah masih ada? Ini kosong, tidak ada, sudah tidak ada imbalance. Kita lihat sampai ke ekstrimnya. Ini kosong, ini juga kosong, sudah kosong, diisi semua. Di sini ada antara ini sama ini, cuma sudah di fill sama ini. Ini sudah di fill, artinya imbalance di bawah running harga ini tinggal ini. Oke, kemungkinan artinya ada harapan memang harga ini dia turun sampai ke sini dan kemudian balik naik lagi. Bisa jadi seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita lihat imbalance di atas harga running. Oke, kita lihat, kita perbesar seperti ini. Kita lihat di sini ada order block di atasnya ini. Nah, ini ada imbalance. Ini ada imbalance. Nah, sampai sini imbalance. Oke, nah, apakah di atasnya masih ada? Kita lihat, kita cek. Oke, kita cek. Di sini ini kosong ya, ini kosong, ini kosong. Oke. Nah, ini masih ada kecil. Nah, di sini. Ini juga imbalance. Oke. Jadi di atas ada dua seperti ini. Nah, sekarang kita sudah lihat apa namanya? Imbalance. Nah, oke. Nah, yang perlu kita baca selanjutnya adalah kenapa harga saat ini tertahan dan dia tertahan sebenarnya lari dari mana. Nah, ini. Nah, ketika harga di sini kemudian merangkak naik di sini. Kenapa kok di sini merangkak naik? Kita lihat di kiri. Di sini ada order block. Ini adalah extreme order block, guys. Nah, oke. Gini, ini adalah extreme order block. Sudah kita tandai sebagai order block. Oke. Jadi begini. Nah, ini penting. Ketika harga ini kan break, struktur marketnya kan biasanya kan lagi naik kan, kemudian turun ini berarti kita anggap pullback selama belum break swing low ini pullback. Dan ketika dia pullback ya, kok dia sampai menyentuh zona ekstrim seperti ini ya kan, nggak sampai break loh ya, ini nggak nyampe break, dia hanya menyentuh zona ekstrim. Ketika naik ya, ketika naik sampai ke zona ekstrim di sini nanti, nah ini harus hati-hati untuk mencari sell ya. Sangat riskan. Kenapa? Karena ini trennya masih naik. Kecuali kalau di sini nanti swing ini ternyata di liquidity, bukan break loh ya. Atau artinya kalau masih bermain di sekitaran sini, belum mengambil liquidity di sini, jangan buru-buru mencari sell. Nah, itu nantinya ya. Nah, untuk sekarang harga running ini. Nah, ya, kenapa saat ini dia
mental dari sini ke sini. Kita lihat di sebelah kirinya. Kita lihat di sebelah kirinya. Nah, di sini ada order block. Ya kan? Ada order block. Oke, biar warna beda, saya tandai zone sell ini. Oke. Nah, ketika harga naik dan nyentuh zone sell ini, apakah valid? Kita lihat di mana ada, apakah dia sudah mengambil inducement, ya kan? Apakah sudah mengambil inducement? Oke. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini kan low terakhir. Ketika dia naik ke sini ini di sini ini, apakah ini inducement yang diambil? Bukan. Inducement adalah pullback. Kalau dari gerakan naik ini, maka yang diambil dari gerakan paling rendah. Artinya kalau ini misalkan ini adalah pullback valid, maka yang ini yang harus diambil. Itu ya, harus diambil. Artinya kalau ini naik dan ini turun nggak nyampe lebih rendah dari ini terus kemudian naik, ini bukan inducement. Ini bukan inducement. Nah, maka ini harus mencari inducementnya di mana. Apakah ini inducement? Ini bukan inducement. Ini hanya inset bar. Lihat, low, high, candle ini turun, drop sampai ke sini, low-nya di sini. Artinya, kalau ini dikatakan inducement, dia harus terjadi pullback valid. Kalau terjadi pullback valid, ya harusnya ngambil high-nya ini. Ini enggak, berarti di sini ini, gerakan di sini ini, turunnya di sini ini, untuk skala daily ini belum mengambil inducement. Oke, ini belum mengambil inducement. Jadi, ini masih berpeluang untuk naik. Begitu. Apakah ini nanti terus naik? Ya belum tentu juga. Gini, maksud saya gini, ketika ini benar ini supply, tapi ini sebenarnya smart money trap. Smart money trap itu biasanya memang memberi reaksi. Reaksinya untuk skala daily ya dari sini sampai ke sini ini kita anggap kecil untuk skala daily. Cuman kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil, ini sudah gerakan lumayan besar. Karena kenapa? Kalau kita turun ke time frame H4, kemungkinan besar ini sudah inducement. Maka gerakan di sini mental ini adalah sebenarnya dia ngikuti polanya H4. Kalau polanya daily ini belum, ini bukan supply valid, ini bukan order block valid yang bisa. Ya ini order block, cuman ini secara smart money konsep kita ini belum, karena dia belum mengambil inducement gitu. Untuk skala daily loh ya. Oke. Nah, oke. Terus bagaimana langkah selanjutnya? Ya kita lihat di H4-nya untuk mempresisikan arah harga. Oke. Nah, kalau kita lihat di H4, nah, di sini ini inducement, ya kan? Ini inducement. Nah, low-nya kan di sini nih. Low, high-nya di sini, dan gerakan ini naik sampai ke sini sudah mengambil high ini, maka ini valid sebagai inducement untuk skala H4. Maka kita untuk apa namanya? Skala H4, kita zona yang tadi supply tadi itu bisa kita gunakan untuk sell untuk skala H4. Oke. Ini inducement sudah diambil. Nah, artinya untuk skala H4 ya memang zone ini order block yang valid untuk sell skala H4, tapi jangan berharap dia lari jauh. Ya, batasnya ya di sini. Ini masih ada FVG ya, imbalance di daily. Nah, gitu. Kemungkinan nih seperti ini. Di harga ini dia turun dulu atau dia naik ke sini lagi terus kemudian turun ngambil imbalance baru kemudian terbang. Seperti itu. Nah, terus kita baca nih detailnya di H4 ya, di H4. Oke, harga sudah tap supply. Nah, sekarang kita lihat gerakan turun ini apakah sudah ada tanda-tanda turun gitu. Nah, dari sini turun, inducementnya di mana? Di sini ada inducement. Ini inducement sudah diambil. Nah, ini bisa dibilang inducement kalau untuk skala H4 ini adalah change of character karena dia ngetap supply. Bisa dilihat di
video saya change of character di sini. Kenapa kok ini disebut change of character? Karena harga ya, karena harga turun mengambil pullback atau inducement setelah ini ngetap ini. Dia nyentuh ini, ngambil pullback ini jadilah change of character. Maka setelah mengambil ini, disinilah inducementnya. Ini inducement. Begini. Inducement. Nah, kalau ini nanti harga ini nanti naik, kita bisa mengambil sell setelah ngambil inducement ini. Jadi dia naik sampai sini, misalkan hanya liquidity saja, nggak nyampe sini, bisa kita ambil sell. Karena di sini masih ada ya, ini ya, imbalance. Imbalance-nya di sini. Oke. Ini imbalance-nya. Oke, gini. Jadi dari sini kemungkinan bisa naik sampai nyentuh imbalance ini aja kemudian turun bisa, atau dia naik sampai ke engulfingnya ini sampai ya, yang masih fresh itu shadownya ini. Kalau kita nandai order blocknya itu kan dari sini ya, candle merah ini sampai ke sini, ini order blocknya. Kenapa kok yang ini? Karena candle merah inilah yang mengambil liquidity candle sebelumnya di sini. Bukan yang hijau ini, bukan, tapi yang merah ini. Kalau kita ambil full seperti ini sudah nggak fresh. Ini sudah dicocok sama ini. Oke, tapi di sini masih menyisakan imbalance, masih bisa kita gunakan. Artinya kalau nanti harga hanya ngetap di sini terjadi liquidity di sini ya kan, maka kita bisa sell atau mungkin bisa sampai ke sini ke apa namanya shadow ini. Oke. Nah, kalau mau sell berarti GJ ini kita tunggu dia masuk ke sini untuk sell. Target di mana? Target kita lihat ya, imbalance ini terjauhnya itu imbalance-nya di daily. Ini sini. Seperti itu. Jadi untuk kita sebagai intraday yang apa namanya intraday dan scalping ya, kalau saya GJ akan mencari peluang sell. Seperti itu. Nah, kita akan melihat nanti reaksi harga setelah dia masuk ke zona ini. Nah, ketika nanti masuk ke area imbalance ini, kita akan mencari peluang buy. Seperti itu. Kita lihat di sebelah sini, di skala H4 ini, juga belum terbentuk struktur market. Struktur marketnya di mana ini? Nggak ada. Ini hanya pullback saja, tapi belum terbentuk struktur market. Karena setiap pullback ke bawah, ketika harga ini naik dari sini ke sini, ini belum mengambil pullback, hanya di sini. Jadi ini bisa sampai ke sini atau mungkin sampai ke ekstrimnya sini. Kita nanti lihat reaksinya. Seperti itu cara saya menganalisa daily bias secara apa namanya keseluruhan. Daily bias ini masih naik. Oke, secara keseluruhan daily bias ini masih naik. Cuman untuk kita intraday untuk mengambil pendek-pendek kita bisa mencari sell. Zone buy begini. Oke, semoga bermanfaat ya. Ya, memang seperti ini, kita sebagai newbie caranya seperti ini masih ya mungkin agak meraba-raba, tapi cara saya menganalisa daily bias seperti ini. Jadi kita ya cari utamanya itu ya imbalance, karena imbalance itu tujuannya adalah diisi. Begitu. Oke guys, seperti itu aja ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.